Yang kami hormati pula Mas Wahyu Saryadi sebagai penyelenggara kegiatan webinar pada malam hari ini, serta Bapak Ibu peserta kegiatan webinar manajemen yang berbahagia yang saat ini bergabung dalam Google Meet maupun saluran yang lainnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini banyak nikmat tentunya, banyak karunia yang diberikan pada diri kita. Sudah 1 hari penuh tadi kita berjibaku dengan aktivitas kita, melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai pendidik, sebagai tenaga kependidikan, sebagai anggota masyarakat dan juga sebagai keluarga tentunya. Banyak hal yang sudah kita lalui dan alhamdulillah pada malam hari ini atas izin dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat meningkatkan salah satu kompetensi diri kita sebagai pendidik tentunya melalui kegiatan webinar bersama yang pada malam hari ini yang menjadi topik pembahasan adalah kaitannya dengan rumah pendidikan. Ini tentu sangat relate sekali dengan kondisi saat ini di mana memang dari kementerian itu seperti yang disinggung tadi Mas Fahrudin adanya anggaran ya, adanya efisiensi anggaran dan termasuk rumah-rumah pun ternyata juga ada efisiensinya. Di mana ketika ternyata satu rumah itu cukup menampung segala sesuatunya, untuk apa ada rumah-rumah yang lainnya? Cukup satu pintu dan itu nanti akan jauh lebih efektif. Nah, nanti akan dikupas tuntas oleh Mas Fahrudin Sujarwo yang beliau memang sangat kompeten dalam hal ini. Dan sebelum beliau nanti memaparkan materi, mohon izin terlebih dahulu untuk saya paparkan sekilas ya profil beliau karena ketika nanti saya sampaikan secara menyeluruh malah temanya nanti kurang kena karena banyak yang yang capaian-capaian beliau, pendidikannya dan lainnya itu banyak. Poin-poinnya saja yang pertama untuk saat ini beliau bekerja sebagai guru di SMA Negeri 1 Sambung Macan, Kabupaten Seragen, Provinsi Jawa Tengah. Dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, beliau tergabung dalam Duta Teknologi Kemendikbudristek, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbudristek. Di tahun 2021 sampai dengan sekarang, beliau adalah sebagai Kapten Belajar ID Provinsi Jawa Tengah, BLPT Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbudristek. Di dalam hal ini beliau ini adalah juga atasan saya, kalau saya ko-kaptennya ya kapten yang mengomandoi ko-kapten dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah itu adalah beliau. Untuk pendidikan, S1-nya Sosiologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian untuk S2-nya Teknologi Pendidikan di UNS Surakarta. Beberapa capaian terbaik beliau di tahun 2024 ini paling grace ini ya, adalah terbaik satu guru inovatif jenjang SMA yang diselenggarakan oleh BPGP Jawa Tengah. Di tahun 2023, ini 3 tahun berturut-turut, 2002 dan juga 2001, merupakan Kapten Jawara Belajar ID Nasional yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kemendikbudristek. Di tahun 2022, beliau adalah juga juara 1 lomba video UNS mengajar daring yang diselenggarakan oleh Universitas 11 Maret Surakarta. Di tahun 2018, beliau masuk dalam Duta Rumah Belajar Nasional Terkreatif. Di tahun yang sama juga menjadi Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Tengah. Di tahun yang sama pula merupakan pemenang e-test Tutorial Challenge Indonesia Digital Learning yang diselenggarakan oleh PT Telkom. Di tahun 2014 terbaik 1 blog guru BPTIK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dan saat ini juga sedang mengadakan ada penelitian juga ya Mas ya di tahun 2019 di study visit program Australia. Luar biasa ini untuk Mas Fahrudin Sujarwo. Di usia beliau yang masih sangat muda tetapi pengalamannya luar biasa dan juga capaian-capaiannya luar biasa. Selain itu beliau pun juga cakap di dalam mengoperasikan Office application, kemudian grafik, video kreator juga serta mobile apps creator. Beliau sangat menguasai dalam hal ini. Untuk sosial media, nanti Bapak Ibu bisa lanjut berkenalan dengan narasumber hebat kita, Mas Fahrudin Sujarwo, di sosial media, baik di
Facebook, IG, kemudian Twitter, YouTube maupun websitenya nanti search saja Fahrudin Soedjarwo. Insya Allah akan menemukan banyak sosial media dari beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian profil singkat dari narasumber yang akan membersamai kita pada malam hari ini selama kurang lebih nanti 1 jam ke depan tentang paparan beliau, dan apabila nanti Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan seputar paparan materi nanti bisa resen, akan kami berikan kesempatan untuk panjenengan mengajukan pertanyaan. Demikian sedikit pembuka dari saya. Selanjutnya monggo sepenuhnya kepada Mas Fahrudin Soedjarwo. Monggo Mas. Baik, terima kasih Pak Uyi Suyanto ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi ya di virtual meeting malam hari ini, Rabu 12 Februari 2025. Saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara Pak Wahyu Saryadi ya, ini yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga dengan Mas Uye Suyanto ya, sudah bersamai Bapak Ibu guru yang semangat belajarnya ini uh, tidak kaleng-kaleng ya, karena malam-malam meluangkan waktu di tengah kebersamaan bersama keluarga, masih menyempatkan untuk mengikuti kegiatan ini. Saya pikir itu effort yang cukup besar dan patut diapresiasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, di kesempatan ini perkenankan saya untuk meneruskan pesan dan amanah dari pemerintah, dalam hari ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk memperkenalkan satu platform terbaru, rumah pendidikan. Mungkin beberapa Bapak Ibu sekalian sudah pernah mengikuti ya kegiatan atau informasi yang diselenggarakan oleh baik itu Kementerian Pusat ataupun UPT di BPPMP ataupun BPGP. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya untuk menyampaikan kembali dalam perspektif ya sebagai seorang guru, dan bagaimana sih pemanfaatan rumah belajar itu khususnya dipergunakan oleh Bapak Ibu yang statusnya sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas, dan mungkin nanti bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran bersama peserta didik seperti itu. Baik, saya izin untuk share screen ya. Ya, Mas Uye, sudah terlihat untuk share Oke, screen-nya? sudah jelas Sudah ya? Mas. Oke, Monggo baik. ya. Optimalisasi pemanfaatan rumah pendidikan di Provinsi Jawa Tengah ini, layanan publik yang ramah, responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Dan ini saya mengadopsi langsung dari paparan Pusdatin ya, Pusdatin Kemdikdasmen ya, bahwa rumah pendidikan ini visinya mensupport dari program prioritas Presiden ya, mendukung misi Asta Cita Quick Win dan program prioritas Presiden. Nah, ini ada 8 prioritas ya yang saat ini sedang dipush oleh pemerintah ya, dan harapannya ini betul-betul bisa mensejahterakan dengan gaya dan kebijakan, dengan style pemimpin yang baru. Tentunya sangat berbeda dengan
pemimpin yang sebelumnya ya Bapak Ibu. Ada pro dan kontra itu jelas, dan tentunya kita akan melihat ini kan belum lama, baru jalan 100 hari plus ya. Kita lihat ke depannya apakah akan merubah wajah pendidikan di Indonesia. Nah, ini program prioritas ya, dan arah kebijakan dan peta jalan pendidikan itu yang pertama percepatan wajib belajar. Kalau selama ini kita mengenal wajib belajar itu 12 tahun ya. Dan di era Presiden Prabowo ini ya, melalui Menteri Pak Abdul Muti, untuk wajib belajarnya 13 tahun. Jadi plus PAUD ya, PAUD itu menjadi wajib belajar ya, wajib belajar. Jadi 13 tahun. Kemudian pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan STEM. Ini beberapa mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengenal istilah STEM ya. Sains, kemudian teknologi, engineering, matematik, ini sebenarnya sudah cukup lama inisiasi ini. Cuma di era Menteri yang terbaru ini akan lebih tipus lagi bagaimana anak-anak ya peserta didik itu bisa menyelesaikan masalah ya dengan basis ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, lalu pemenuhan layanan pendidikan, pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas. Yang kelima, peningkatan produktivitas, daya saing dan kemampuan kerja. Yang keenam, penguatan pengelolaan pendidikan, tenaga kependidikan berkualitas, dan yang ketujuh adalah penguatan sistem tata kelola pendidikan. Nah, ini arah kebijakan ya dalam pendidikan, dan tentunya dengan arah kebijakan ini akan merubah total ya. Akan merubah total bagaimana di Kementerian Pendidikannya ya, di Exxonnya, kemudian di UPT-nya juga nanti akan merubah bagaimana arah kebijakan paling tidak di 5 tahun ke depan. Nah, selanjutnya program prioritas pendidikan ya, Kemdikbudrismen, saya akan menyampaikan dalam dua aspek ya Bapak Ibu di rumah pendidikan ini. Yang pertama saya akan jelaskan secara substantif terlebih dahulu ya. Kemudian nanti setelah itu saya akan saya akan demonstrasikan langsung ke rumah pendidikan secara teknis. Jadi secara substantif dan secara teknisnya. Nah, program itu Kemdikbudrismen yang pertama adalah penguatan pendidikan berkarakter, wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru, penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi, pemenuhan perbaikan sarana dan prasarana, dan pembangunan bahasa dan sastra. Ini adalah blueprint ya yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selama beberapa tahun ke depan. Jadi kita paling tidak sudah bisa melihat nanti rencana strategis kerjanya itu seperti apa. Meskipun ini nanti akan di breakdown dalam sebuah aksi-aksi nyata yang itu tentu nanti akan diimplementasikan lebih lanjut. Nah, rumah pendidikan ya, ini yang beberapa minggu terakhir ini kita diperkenalkan ya, di launching super apps yang mengintegrasikan berbagai layanan digital di sektor pendidikan ya. Ini rumah pendidikan. Nah, dasarnya adalah karena eh, banyaknya aplikasi-aplikasi pendidikan ya, platform-platform pendidikan yang sebenarnya itu memiliki satu tujuan dan fungsi yang sama ya. Ada 986 aplikasi ya yang itu tersebar ya di berbagai stakeholder, di berbagai kementerian. Nah, ini tentunya dengan sebanyak aplikasi itu, kalau kita tidak merasa memiliki ya, atau kita tidak berkepentingan, tentu itu akan menjadi pemborosan anggaran. Nah, untuk itu disederhanakan di dalam satu platform yang terintegrasi yang disebut dengan rumah pendidikan. Nah, rencana transformasi digital pendidikan, proses digitalisasi pembelajaran bersama dengan integrasi layanan berbasis digital di Kemendikbudrismen
dengan merancang super aplikasi terintegrasi rumah pendidikan. Jadi kalau di era sebelumnya kita mengenal namanya Kemdikbudristek ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan itu terbagi menjadi 3 kementerian saat ini. Satu, Kementerian Dikdasmen, Kemdikdasmen yang menangani dengan pendidikan dasar menengah, kemudian Kementerian Kebudayaan sendiri, dan Kementerian eh, Pendidikan Tinggi ya, dan Ristek. Jadi di sini ya, di pendidikan khusus untuk pendidikan dasar dan menengah. Nah, kebijakan terintegrasi data, kemudian partisipasi semesta, pengembangan layanan, integrasi layanan publik. Jadi di dalam rumah pendidikan ini pemerintah ya, dalam hari ini Kementerian Pendidikan itu ada melalui satu pintu dengan super aplikasi itu ya, layanan satu pintu itu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan itu semua aplikasi-aplikasi yang selama ini dimiliki, yang ditangani, dikelola oleh Kementerian Pendidikan itu berada terintegrasi di dalam satu yang disebut rumah pendidikan. Dan SSO-nya tetap menggunakan akun belajar.id ya. Jadi dengan menggunakan akun belajar ID itu kita sebagai pengguna bisa mengakses fitur-fitur ya, fitur-fitur dan mengakses berbagai layanan yang tersedia di rumah pendidikan. Nah, tahap pengembangan super aplikasi rumah pendidikan ya, super aplikasi yang 1.0 informasi, 2.0 interaksi, 3.0 transaksi, dan 4.0 transformasi. Jadi sebagaimana namanya aplikasi itu selalu berkembang, Bayu, selalu update. Dan saat ini pun aplikasi yang tersedia di Play Store itu belum versi final ya. Pasti itu akan terus diperbarui. Sudah akan terus diupdate. Nah, ini saya mau melihat juga responnya dari Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menginstal aplikasi rumah pendidikan belum ya? Coba bisa dituliskan atau bisa bisa berikan emoticon. Nah, ini nanti saya akan ajak Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi rumah pendidikan. Nah, tahap 1.0 informasi, 2.0 interaksi, 3.0 transaksi, dan 4.0 ini transformasi. Jadi ada tahapan-tahapan yang akan dilalui ya di dalam pengembangan super aplikasi rumah pendidikan ini. Nah, tahap fase 1 pengembangan portal informasi ya di tahun 2025 ini ya, jadi di situ membangun kredibilitas portal pendidikan dari mengkolek ya, inventarisir sumber-sumber informasi yang akurat, terpercaya dan mudah diakses. Nanti di fase 2 di tahun depan 2026 sampai 27 penguatan ekosistem pendidikan digital melalui integrasi sistem yang lebih mendalam ya. Dan di fase ketiga adalah implementasi. Ini lini masa ya, timeline yang akan dilalui oleh kementerian di dalam menyempurnakan aplikasi rumah pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menggunakan rumah pendidikan ini kita memerlukan satu kunci yang tentunya Bapak Ibu sudah sangat mengenal ya, akun belajar.id. Nah, pertanyaannya, apakah rumah pendidikan itu hanya bisa dipergunakan, hanya bisa dinikmati ya, layanannya itu hanya dengan menggunakan belajar ID? Tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi rumah pendidikan itu ada beberapa pintu. Dalam rumah pendidikan itu ada beberapa pintu yang mana untuk hanya sekedar masuk mendapatkan informasi layanan publik yang itu memang bisa diakses secara umum itu tanpa menggunakan akun pun bisa ya Bapak. Tapi kalau misalnya untuk mengakses layanan-layanan yang itu memerlukan tindak lanjut, perlu yang namanya identifikasi ID ya, itu tentu saja harus menggunakan akun belajar.id. Nah, manfaat dari SSO ini ya, jadi akses layanan di ruang GTK, kemudian di ruang murid yang tentunya lebih mudah ya tanpa perlu login.
lalu pertukaran data layanan juga lebih cepat, pengguna hanya menggunakan satu akun, untuk mengakses berbagai layanan yang ada di rumah pendidikan. Hanya satu akun, karena di dalam satu akun tersebut Belajar ID user itu bisa mengakses berbagai layanan dari ruang GTK, ruang siswa, nanti bisa masuk ke rapot pendidikan dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, nah ini perbedaan sesudah dan sebelum dari implementasi rumah pendidikan ya. Di sebelumnya itu aplikasi itu banyak ya, tersebar. Nah, setelah ada rumah pendidikan itu semuanya terintegrasi di dalam satu wadah, di satu platform. Kemudian dalam efisiensi waktu juga, kalau dengan aplikasi yang sangat banyak itu tentunya kita memerlukan banyak effort untuk menghafal istilahnya, atau kita menyimpan link-link tautan-tautan yang akan kita tuju. Kita simpan tautan rapor pendidikan sendiri, PMM sendiri, kemudian rumah belajar sendiri, itu kita simpan ya, tautan-tautannya itu secara terpisah. Tetapi dengan adanya rumah pendidikan ini kita tidak perlu menyimpan kembali, karena itu semua terintegrasi di dalam satu platform. Kita tinggal mengklik-klik akan menuju kepada tautan yang kita inginkan. Lalu data yang sebelumnya itu terfragmentasi ya, karena servernya raport pendidikan sendiri, kemudian ruang PMM sendiri ya, sebenarnya kalau sekarang namanya menjadi ruang GTK, rumah belajar sendiri. Nah, dengan adanya ini kita lebih kompleks lagi ya. Kita kan sudah masuk ke revolusi 4.0 ya. Salah satunya adalah big data. Dengan datanya itu semuanya terpusat, tersentral di dalam satu ekosistem ya, di dalam satu ekosistem. Satu akun itu bisa mengakses berbagai layanan dengan satu identitas yang sama ya. Tuh. Kemudian juga penggunanya kalau sebelumnya itu tersegmentasi sehingga itu uh, ada limitasi ya, ada batasan-batasan yang tidak bisa dilampaui. Nah, saat ini dengan adanya rumah pendidikan itu tentunya akan terrecord ya, progres dari peningkatan dari jumlah penggunanya. Kemudian pengalaman penggunanya ini user eksperimen ya. Dalam satu aplikasi tentunya kan ada satu feedback dari user, baik itu user eksperimennya atau user interface-nya. Nah, pengalaman penggunanya tentu kalau sebelumnya itu akan kurang baik karena menginstal banyak sekali aplikasi-aplikasi. Tapi dengan rumah pendidikan itu hanya di satu aplikasi saja itu sudah bisa mengakses berbagai layanan yang lainnya. Kemudian nah ini interface-nya. Kalau tadi user eksperimennya, nah sedangkan desainnya ini adalah user interface-nya. Desainnya itu di dalam satu template, dalam satu standar yang sama ya, tidak berbeda-beda, konsisten dan terstandarisasi. Lalu sebelumnya juga kalau aplikasi platform itu dikembangkan oleh masing-masing organisasi. Jadi organisasi satu Pusdatin punya aplikasi pengembangan sendiri, kemudian Direktorat GTK punya sendiri, kemudian bahkan di UPT BPPMP punya sendiri, BPGP punya sendiri. Nah, ini kan semuanya ada resource-nya besar karena adanya aplikasi dan platform itu kan memerlukan build up-nya, kemudian memerlukan maintenance-nya juga, memerlukan sumber daya yang besar. Nah, dengan adanya satu super apps ini tentunya akan mengefisiensi kebutuhan-kebutuhan yang selama ini dinilai tidak efisien. Lalu, nah ini Bapak Ibu sekalian, ini desain super aplikasi rumah pendidikan ya. Dia ada ruang bahasa, ruang sekolah, ruang GTK, ruang murid, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, dan ruang orang tua. Nanti kita akan explore ya, explore langsung ke aplikasinya. Ini saya tampilkan dulu ya denahnya ya.
apa saja fitur-fitur yang ada di dalam rumah pendidikan ini. Kurang lebih seperti ini. Dan ini akan terus berkembang Bapak Ibu. Jadi isi yang ada di dalam rumah pendidikan ini akan terus berkembang. Ya, akan terus berkembang. Tidak stuck di satu itu. Ada mungkin beberapa ada penambahan fitur, atau mungkin kalau misalnya ada fitur yang ternyata tidak berfungsi, tidak efektif ya, tidak berguna ya, mungkin nanti akan di, dihilangkan. Jadi ini dinamis ya, fitur-fitur yang ada di rumah pendidikan ini dinamis. Nah, ini mock-up dari desain rumah pendidikan sebagai integrasi layanan ya. Tadi sempat beberapa sudah saya singgung, ada ruang murid, ruang GTK, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang Pemda, ruang mitra, ruang publik, dan ruang orang tua. Nah, ini uh, identifikasinya ya, ini berdasarkan dari status penggunanya. Ya, status penggunanya. Apakah murid, apakah GTK, apakah sekolah, bahasa. Jadi identifikasi itu berdasarkan dari usernya, dari penggunanya. Nah, ini rencana integrasi lain digital pendidikan ya di tahap 1 di tahun 2025 ini ya Bapak Ibu, rumah pendidikan ya, sumber belajar, bank soal, raport digital, riwayat pendidikan, akun pendidikan. Nah, ini hampir di beberapa fitur ada akun pendidikan ya. Di ruang murid ada, di ruang GTK ada, di ruang pemerintah ada. Artinya akun pendidikan ini menjadi satu kunci ya, satu kunci yang akan dipergunakan di berbagai ruang, dan penggunaan akun belajar akan terus dipergunakan ya, akan dipergunakan. Jaga baik-baik akun yang Bapak Ibu miliki ya, jaga baik-baik akun yang Bapak Ibu miliki. Jadi jangan sampai jangan sampai hilang ya, lupa password ya, atau terhack gitu ya. Pokoknya jaga, karena itu adalah identitas ya. Akun belajar itu adalah identitas dari Bapak Ibu di dalam layanan dunia pendidikan. Nah, desain super aplikasi rumah pendidikan dan tujuan strategisnya bagi seluruh pemangku kepentingan dan ekosistem pendidikan. Bapak Ibu, ini denahnya ya, kantong-kantong dan pelayanannya yang ada di dalam rumah pendidikan. Nah, pengembangan layanan prioritas sekolah kita ya di rumah pendidikan ini tentunya harap bisa melihat ya, memotret pendidikan, wajah pendidikan di Indonesia seperti apa, baik itu dari human development ya, ataupun dari sarana-sarananya. Nah, di rumah pendidikan itu nanti akan dimunculkan berbagai kontribusi dari berbagai stakeholder, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya siswa, bukan hanya guru dan tenaga kependidikan saja, tapi juga harapannya juga ada kontribusi-kontribusi dari stakeholder yang lainnya, dari masyarakat ya, dari masyarakat, kemudian juga dari praktisi ya. Oh ya, mungkin Bapak Ibu adakah yang pernah mengikuti atau terlibat dalam kegiatan praktisi mengajar ya, kegiatan praktisi mengajar. Nah, itu di rumah pendidikan nanti akan terfasilitasi Bapak Ibu ya, terfasilitasi. Praktisi itu bisa memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan yang dimilikinya ya. Kemudian nanti bisa memberikan satu proses pembelajaran ya, sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Nah, ini kolaborasinya akan terus berkelanjutan ya. Jadi dibentuk kolaborasinya itu masyarakat, ya, CSR itu dari pihak swasta, tentu di operasional swasta itu pasti ada satu program ya untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, ini bisa disinkronkan dengan program-program dari pendidikan, lalu lembaga donor dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kolaborasi pendidikan yang berkelanjutan, bukan hanya pemerintah saja ya, bukan hanya Kementerian Pendidikan saja, tapi juga partisipasi semesta. Nah,
Ini kolaborasi pendidikan, lanjutnya di anggaran, ya, kemudian sumbangsih pikiran, ilmu pengetahuan itu dari berbagai stakeholder, ya, dari berbagai stakeholder. Nah, ada relawan pendidikan, ya. Nah, ini untuk teknisnya seperti apa tentu nanti kita masih menunggu, ya, masih menunggu dari Kementerian Pendidikan. Apakah relawan pendidikan itu nanti akan ditempatkan pada satu daerah-daerah remote, ya, daerah-daerah yang kalau kita mengenal daerah 3T gitu, ya. Apakah nanti ada di dimunculkan kembali GGD, ya, guru garis depan, ya, seperti itu. Nanti tentu kita akan menunggu untuk program implementasi selanjutnya. Nah, baik Bapak Ibu, ini kontribusi-kontribusi yang tentunya bisa dilakukan, ya, untuk merubah wajah pendidikan di Indonesia, ya. Karena uh, ini adalah apa, ikhtiar bersama, ya, ikhtiar bersama, dan tentunya juga memerlukan sumbangsi kolaborasi dari berbagai pihak. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan kalau tadi secara substantif itu sudah saya jelaskan, ya, sekilas. Nah, ini saya akan jelaskan, kita akan langsung ke teknisnya, ya. Kita akan masuk ke rumah pendidikan, ya. Oke, mohon maaf Mas Fah, ini nanti Ya, kurang lebih setengah 9 kita akhiri untuk sesi paparan, nanti dilanjutkan 15 menit untuk tanya jawab, ngoten Mas, kurang lebihnya. oke, oke, siap. Ya, Pokoknya sebelum setengah 9 sudah selesai kok. iya, eksplorasinya berarti maksimal 15 menit. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu untuk mengakses rumah pendidikan, ya, kalau melalui desktop mode, ya, melalui komputer, ketik saja rumah.pendidikan.go.id. Atau Bapak Ibu kalau buka di browser Google Chrome, tinggal saja ketik rumah pendidikan. Nanti langsung akses ke halaman rumah pendidikan. Nah, interface-nya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi interface dengan tampilan mobile, Bapak Ibu. Di sini ada beberapa ruang, ya, ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, lalu ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, dan ruang orang tua. Kita eksplor satu persatu, ya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu untuk masuk ke ruang pendidikan ini kita belum login, ya, belum login dengan menggunakan akun belajar. Jadi ini kita bisa mengakses, ya, kita bisa mengakses. Ini ruang GTK, ya. Ruang GTK ini adalah keberlanjutan dari platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu, ya. Jadi di ruang GTK ini adalah fitur-fitur yang sebenarnya sudah kita sebagian besar guru memahami di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini menjadi ruang GTK. Nah, ini tetap dipergunakan sesuai dengan project, dengan programnya, ya, diklat, ya, kemudian lalu ada sertifikasi pendidik. Nah, ini akan diarahkan ke satu halaman-halaman tertentu. Nah, ini baru setelah kita masuk, kita mau mengakses ke satu line tertentu yang itu memerlukan satu ID. Nah, itu kita baru akan diberikan untuk masuk dengan menggunakan belajar ID, ya. Nah, ini saya contoh masuk dulu, ya, Bapak Ibu, ya. Kita masuk, kita kembali dulu. Kita masuk dengan menggunakan akun belajar ID, ya. Nah, ini saya sudah masuk, ya, Bapak Ibu sudah masuk dengan menggunakan akun belajar ID. Nah, ini ruang GTK, ya. Jadi fitur-fiturnya, ya, berlanjutan dari di platform Merdeka Mengajar. Pengelolaan kinerja, ya, ini tentu Bapak Ibu guru PNS, ya, berkepentingan di sini, ya, untuk menyelesaikan pengelolaan kinerja. Lalu pengalaman mengajar, CPATP, ini sama persis seperti yang ada di PMM. Kemudian ruang murid, ya, ruang murid di sini ada sumber belajar. Nah, sumber belajar ini fitur-fitur dari rumah belajar. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal beberapa
tahun belakangan ya, sebelum eranya Menteri Mas Nadiem Makarim itu ada platform, ada portal yang namanya Rumah Belajar. Nah, ini bisa kembali diakses ya sebagai bahan referensi guru untuk menyampaikan konten kepada peserta didik. Lalu ada ruang bacaan digital. Nah, ini ruang bacaan digital nanti diarahkan ke Budi ya, buku digital generasi literasi nasional. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan ya buku-buku yang tersedia di sini ya. Ada buku digital, ada buku komik, audio, video dan seterusnya. Ini tinggal Bapak Ibu uh, filter saja jenjang apa yang ingin dicari, SMP temanya apa, kemudian bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya, lalu tinggal dicari saja. Nah, ini Bapak bisa contoh ya, ini ya, kita bisa pilih lalu kita download, kita unduh bukunya. Nah, seperti ini. Nah, untuk mendownload kita harus login dulu. Nah, loginnya dengan menggunakan akun Google, bisa menggunakan akun Google. Akun Google ini tentunya ya belajar ID yang Bapak Ibu miliki itu ya bisa dipergunakan. Nah, ini sudah masuk. Jadi untuk mendownload, kalau untuk mengakses saja tidak perlu login ya. Tapi ketika uh, untuk mendownload ya, mendownload satu buku tertentu itu harus harus login terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah di-download. Nah, ini tinggal kita bisa buka file yang sudah kita download itu secara uh, offline. Nah, ini di rumah pendidikan, di ruang murid. Oke, lalu ada 7 kebiasaan anak sehat. Nah, ini akan diarahkan ke satu website tertentu, ke Cerdas Berkarakter Kemdikbud. Nah, ini 7 kebiasaan sehat. Lalu ada album lagu anak, ya ini diarahkan nanti ke YouTube, ya, diarahkan ke YouTube. Lalu ada akun pendidikan, nah, nanti diarahkan ke Belajar ID. Bapak Ibu yang terkendala ya, yang terkendala di Belajar ID ya, silakan bisa mencari informasi detailnya di website Belajar ID, atau di setiap kabupaten kota ada teman Kokapten yang siap mendampingi Bapak Ibu di dalam pemanfaatan Belajar ID. Lalu juga ada bank soal. Nah, ini masih beberapa fitur masih dalam progres Bapak Ibu. Jadi masih beberapa belum bisa diakses, kayak rapot pendidikan juga belum bisa, rapot digital ya belum bisa, riwayat pendidikan juga belum bisa. Tapi nanti aplikasi atau platform super apps rumah pendidikan ini akan terus berkembang Bapak Ibu ya, akan terus disempurnakan. Ruang murid, ruang sekolah, profil sekolah ini data dari Dapodik ya. Jadi ini kalau operator Dapodik ini saya pikir ini sudah paham ya. Data-data dari yang di Dapodik Satpam itu diarahkan dashboardnya kemana. Nah, ini masuk ke sekolah.data.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu bisa melihat ya, sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Lalu ada rapot satuan pendidikan ya. Rapot pendidikan ini Bapak Ibu sudah paham ya, rapot pendidikan kita bisa melihat nilai rapot pendidikan, literasinya, numerasinya berapa di rapot pendidikan. Kita login dengan menggunakan akun Belajar ID. Lalu rencana RKS. Jadi ini semua fitur-fitur yang sebelumnya itu terpencar ya, sebelumnya itu terpisah ya, satu persatu dijadikan satu di dalam satu platform rumah pendidikan. Lalu ada ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, ruang orang tua. Nah, ini ruang-ruang yang tersedia ya, yang tersedia lainnya di rumah pendidikan. Dan fitur-fitur yang tersedia di sini ini masih tahap awal Bapak Ibu, masih mungkin beberapa masih menemukan bugs ya. Ada yang terbuka kemudian sudah, silakan Bapak Ibu bisa menginstal aplikasinya di Play Store ya, di Google Play Store. Mungkin ada beberapa yang terkendala ketika buka langsung nutup kembali gitu ya, karena ada beberapa uh,
handphone atau smartphone yang tidak kompatibel ya. Ini akan terus disempurnakan ya. Jadi paling tidak di sini saya menyampaikan bahwa ini adalah rencana strategis yang akan dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ke beberapa tahun ke depan. Saya pikir itu Mas Uyi dan Bapak Ibu sekalian untuk introduksi ya rumah pendidikan yang di launching beberapa waktu lalu oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Harapannya dengan rumah pendidikan itu bisa mengkolek semua platform-platform yang ada di pendidikan di dalam satu wadah. Ya, di dalam satu wadah, satu platform untuk mempermudah akses dan layanan pendidikan. Jika mungkin nanti ada pertanyaan, kirakan kita bisa berdiskusi, ya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mas Uyi. Terima kasih. Matur suwun Mas Fahrudin Sujarwo. Biasa paparan dari panjenengan tadi sangat gamblang dan juga detail, seolah mudah dipahami pula oleh Bapak Ibu guru yang sudah menyimak pada malam hari ini sembari mungkin menikmati secangkir kopi, secangkir teh, ataupun hidangan yang tersaji di kanan kiri panjenengan. Tadi juga sudah banyak disampaikan kaitannya dengan rumah pendidikan, kemudian ruang-ruang yang ada di dalamnya apa saja, dan tadi juga sudah dieksplor bersama-sama. Monggo kami persilahkan untuk Bapak Ibu, barangkali ada yang akan melakukan diskusi. Dan terima kasih di sini sudah ada beberapa yang raise hand. Untuk yang pertama saya izinkan dulu Bu Eni Wahyu Lestari. Monggo Bu Eni Wahyu Lestari. Monitor Bu Eni. Bu Oh, Pak Daniel, monggo kami persilahkan Pak Daniel Stephen. Ya, terima Halo, kasih Pak Pak. Daniel. Ya, halo. Suara saya terdengar Pak. Jelas Pak Ya. Daniel, monggo silakan. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Fahrudin. Saya ingin menanyakan Pak terkait dengan rumah pendidikan nih Pak. Apakah nanti ini menjadi suatu sentral data dari Kementerian Pendidikan khususnya untuk kami di kabupaten-kabupaten yang ada di Papua begitu. Karena memang terus terang untuk kami akses itu agak susah dengan jaringan dan sebagainya dengan berbagai, sehingga di dalam mengakomodir jaringan itu agak susah begitu. Tadi Bapak sampaikan banyak pengembangan yang diberikan oleh rumah pendidikan yang nantinya kami bisa berkreasi, bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan hal-hal tersebut. Cuma yang saya pikirkan kira-kira hal-hal apa yang bisa dilakukan terkait dengan kebijakan rumah pendidikan ini bisa memberikan dampak apa terhadap kabupaten maupun terhadap kami yang jauh begitu Pak. Itu saja yang menurut saya begitu. Karena menurut kami ini data selalu terdapat biasanya di kabupaten begitu. Jarang bisa sampai ke pusat, karena sampai di pusat mungkin berbeda lagi. Sementara kita mengharapkan adanya satu data dari pusat sampai ke kabupaten begitu. Itu yang saya mohon tanggapannya Pak Fahrudin. Terima kasih Pak, selamat malam. Salam dari Papua. Selamat malam Pak, luar biasa ini, terima kasih jauh dari Papua Pak, salam kenal, salam hormat dari kami, dari Jawa Tengah ini didominasi Pak, kebetulan untuk penyelenggaranya kan dari Jawa Tengah. Terima kasih sudah bergabung Pak Daniel, salam untuk teman-teman yang ada di Papua, terus bersemangat untuk selalu mencerdaskan anak bangsa di mana saja kita berada. Monggo Mas Fahrudin bisa langsung ditanggapi terlebih dahulu, baru nanti kami berikan kesempatan untuk yang lainnya. Baik Pak Daniel Stephen. Ini berarti WIT Pak ya, di Papua saat ini berarti jam 22 Pak ya, 22. Betul 26. Pak, sudah jam 10:30. Ya. Wah luar biasa, masih tetap stay tune di ruang meeting ini ya.
Ya, terima kasih Pak. Jadi begini Pak Daniel, rumah pendidikan itu mengkolek ya untuk saat ini tahap ini ya, itu mengkoleksi menyatukan semua layanan di platform-platform yang selama ini ada di Kementerian Pendidikan ya. Jadi dari PMM yang kemudian menjadi ruang GTK, rapor pendidikan, rumah belajar, kemudian data dashboard di Dapodik yang tadi jadi data .kemdikbud.go.id lah, itu disatukan di dalam satu wadah, di dalam satu platform yang disebut dengan rumah pendidikan. Nah ini untuk saat ini ya itu untuk layanan yang memang bersumber dari Kementerian Pendidikan Daspen. Nah, berikutnya ya tadi lini masa atau yang timeline yang saya sampaikan itu ke depannya itu juga ada kontribusi dari berbagai stakeholder termasuk juga di daerah. Nah, kontribusi apa yang bisa diberikan dari daerah untuk rumah pendidikan? Apa mungkin konten ya, kontribusi konten. Kemudian juga jika ingin menyatukan data-data yang ada di daerah ya, di daerah itu diperkenankan nanti Bapak Ibu bisa uh, menghubungi rekan-rekan duta teknologi ya di masing-masing provinsinya ya. Kayak misalnya di Jawa Tengah itu kan ada Jatang Pintar. Nah, Jatang Pintar itu bisa menjadi satu kontribusi konten di kearifan lokal di rumah pendidikan. Nah, tentunya juga dengan ketentuan-ketentuan ya, dengan ketentuan dari kementerian, misalnya dengan satu template interface yang sama, kemudian servernya juga nanti menggunakan dari server kementerian, jadi di dalam satu ekosistem yang sama. Jadi kontribusi itu akan terbuka Bapak Ibu, terbuka bukan hanya di pemerintah ya dalam hal ini Kementerian Pendidikan, tapi juga dari masyarakat, dari stakeholder yang lainnya bisa ikut berkontribusi. Jadi ditunggu saja Pak Daniel ya. Nanti ini kan masih tahap awal ya, masih tahap sosialisasi pengenalan ya. Nanti untuk teknisnya bagaimana pengembangan rumah pendidikan di daerah tentu nanti akan disampaikan secara teknis oleh UPT. Ya, UPT dalam hari ini kalau UPT Paudik Daspen bersama Balai Besar Penjaminan Mutu ya, BPPMP ya, ataupun PT untuk di Dirjen GTK bersama Balai Besar ya atau Balai Guru Penggerak di masing-masing provinsi. Begitu Pak Daniel penjelasan yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak. Iya Pak Daniel ya. Terima kasih Pak Daniel dan juga Mas Bahrudin. Kemudian ini juga ada pertanyaan melalui kolom chat Mas Fah. Apakah dari Ibu Rahmawati Wahab? Pertanyaannya gini, apakah harus email dari akun Belajar ID saja yang harus dipakai? Jika email Belajar ID kebetulan bermasalah, apa solusinya? Monggo Mas Fah, dari Ibu Rahmawati. Ya, untuk mengakses rumah pendidikan ya itu sebenarnya tanpa login Belajar ID itu juga bisa Bapak Ibu ya. Bisa. Jadi untuk melihat ruang-ruang yang ada di rumah pendidikan itu tanpa login itu bisa. Hanya saja kalau untuk lebih lanjut ya, untuk masuk lebih lanjut ke satu ruang tertentu yang itu memerlukan identitas ya, ID itu baru menggunakan satu kunci yang disebut dengan Belajar ID. Nah, kayak misalnya untuk masuk ke ruang GTK yang sebelumnya namanya sebagai PMM itu kan harus ada, untuk masuk itu ada identitas yang mengakses siapa nih. Nah, identitasnya itu dengan menggunakan akun belajar.id untuk masuk ke rapor pendidikan, kemudian untuk mendownload buku-buku ya tadi yang saya tampilkan di Budi ya, buku digital Gerakan Literasi Nasional. Itu kalau hanya melihat itu tanpa login bisa, tapi kalau mau mendownload itu harus login. Nah, kalau akun belajarnya bermasalah, nah ini kita perlu tracking dulu Bu Rahmawati, bermasalahnya itu di mana ya, permasalahannya di mana. Karena kalau kita tidak kalau kita tidak mengidentifikasi masalahnya di mana, tentu kita belum bisa memberikan solusinya. Apakah masalahnya
apa lupa password atau masih di akun yang lama karena perpindahan jenjang dan seterusnya, itu kan kita perlu tahu dulu permasalahan di mana. Dan di setiap kabupaten kota Bapak Ibu ada rekan-rekan Kokapten yang siap membantu jika Bapak Ibu menemukan kendala terkait dengan pemanfaatan belajar ID. Begitu ya Bu Rahmawati Wahab. Gitu. Terima kasih Mas Farudin dan juga Bu Rahmawati atas pertanyaan dan juga jawabannya. Jadi memang seperti yang sudah disampaikan tadi, ketika nanti ada kendala kaitannya dengan akun belajar ID nanti dapat dikomunikasikan dengan rekan Kokapten di kabupaten masing-masing. Untuk selanjutnya kami buka sesi pertanyaan yang kedua, termin yang kedua. Monggo Bapak Ibu bisa langsung resen ataupun menuliskan pertanyaan panjenengan di kolom komentar, kami persilahkan. Terkait dengan paparan materi yang memang cukup menarik tadi ya, disampaikan kaitannya dengan rumah pendidikan. Sembari menunggu penanya berikutnya, ini ada satu Mas dari saya. Kalau aplikasi yang lama, kemarin kan kita menggunakan yang PMM itu Mas, yang saat ini sudah bermutasi menjadi ruang GTK itu. Jadi untuk saat ini di beberapa perangkat teman di handphone itu ada 2 ruang GTK. Yang satu asli dari PMM dan yang satu adalah dari rumah pendidikan. Nah, kalau yang dari rumah pendidikan itu apakah harus diefisiensi dengan dihapus atau dibiarkan kedua-duanya ada, Mas? Pripun? Mas Uyi sudah install ini aplikasi rumah pendidikan? Sudah, Mas. Itu bisa terbuka saat ini? Bisa, semuanya bisa. Oh ya, dua-duanya. Jadi kalau misalnya dengan menggunakan rumah pendidikan itu bisa terbuka di ruang GTK, ya. Jadi yang PMM-nya itu kan tidak diperlukan lagi ya, tidak diperlukan lagi. Jadi bisa dihapus gitu. Jadi tidak double aplikasi. Harapannya memang seperti itu, terintegrasi di dalam satu platform yang disebut dengan rumah pendidikan. Begitu Mas Uyi. Oke, terima kasih Mas. Jadi ini termasuk kategori yang kita efisiensikan ya Mas ya. Cukup satu saja, tidak perlu yang PMM versi baru dan juga ruang pendidikan versi ruang GTK-nya. Matur suwun Mas Marudin. Kemudian ini ada satu lagi dari Bu Nia Magdalena. Tadi saya perhatikan di dalam aplikasi rumah pendidikan ada ruang guru. Jadi apakah harus install lagi? Monggo Mas, terima kasih Bu Nia Magdalena. Ya, itu senada dari yang tadi ditanyakan oleh Mas Uyi Suyanto ya. Apakah harus menginstal lagi dengan 2 aplikasi yang berbeda gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menginstal kembali ya, tidak perlu. Jadi kalau ruang GTK itu adalah PMM ya, PMM yang selama ini kita sudah sebagian besar guru itu memahami menggunakan PMM itu. Nah, dengan rumah pendidikan itu isinya bukan hanya PMM, tapi juga ada rapor pendidikan di situ, ada ruang ada ruang murid, ada ruang sekolah, semuanya itu terintegrasi di dalam satu platform rumah pendidikan itu. Jadi apakah harus menginstal dua-duanya ya? Harus menginstal dua-duanya ya? Pikir tidak perlu ya, cukup satu saja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu hanya difokus, saya nggak perlu ruang-ruang yang lainnya gitu ya, saya hanya perlu ruang GTK gitu ya, berarti kan hanya ruang GTK saja yang perlu Bapak install, rumah pendidikannya tidak perlu. Nah, tapi kalau hanya ruang GTK saja, user itu tidak punya wawasan yang luas ya, karena layanan di Kementerian Pendidikan itu bukan hanya di ruang GTK, tapi juga ada ruang-ruang yang lainnya. Nah, dengan adanya rumah pendidikan itu user bisa melihat ruang-ruang yang lainnya, yang tentunya itu bisa menjadi bahan referensi Bapak Ibu, baik sebagai guru ataupun sebagai pendidik untuk mengajar dengan siswa-siswinya. Begitu Mas Uyi. Oke Mas, ini diperjelas
lagi oleh Bu Niak Madalina, kalau yang dimaksudkan itu justru yang rumah pendidikannya, Mas. Karena kalau yang PMM kan otomatis sudah bertransformasi menjadi ruang GTK. Nah, apakah ketika sudah memiliki ruang GTK itu harus menginstal lagi yang rumah pendidikan yang di dalamnya terdapat beberapa ruang itu? Iya, kalau memang kalau Ibu Nia Magdalena itu kebutuhannya itu bukan hanya ruang GTK, tentu saja harus menginstal rumah pendidikan. Karena di rumah pendidikan itu bukan hanya ruang GTK. Kalau PMM atau ruang GTK itu kan hanya satu pintu saja, Bapak Ibu. Hanya satu pintu saja, ya. Tapi tidak bisa melihat yang lainnya, ya. Tidak bisa melihat fitur-fitur yang lainnya. Nah, untuk bisa melihat fitur-fitur yang lainnya, Ibu mengakses rapat pendidikan di sekolahnya, Ibu mau bertanya terkait dengan kendala-kendala belajar ID atau mau mencari data-data sekolah, ya, data detail sekolah, itu nggak bisa, hanya di satu ruang GTK saja nggak bisa. Nah, itu memerlukan rumah pendidikan. Jadi rumah pendidikan itu eh, wajahnya itu lebih lebih banyak, ya, lebih luas, seperti itu, Bu Magdalena. Oke, J. Dengan kata lain, di rumah pendidikan pasti ada ruang GTK, tetapi di ruang GTK belum tentu ada menu lain seperti halnya di rumah pendidikan. Kata nih Mas, ini lebih komplit Iya, tentunya. betul. Oke, terima kasih Mas. Wah, monggo Bapak Ibu ada yang lain yang akan memberikan tanggapan maupun pertanyaan, kami persilahkan. Baik melalui kolom chat maupun langsung resen, kami persilahkan, masih ada waktu kurang lebih 7 menit. Monggo barangkali kalau ada, atau Bapak Ibu juga bisa berbagi pengalaman, seperti halnya Ibu Umi Winandarianti ini yang kemarin juga langsung otomatis ternyata. Ya, terima kasih. Ini ada Bu Usi Alfani 2012. Kami persilahkan, monggo Ibu atau Bapak ini. Kami persilahkan, silahkan. Ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan Bapak warahmatullahi Panji. wabarakatuh. Izin tanya, Monggo dengan Bapak Silakan, siapa? Pak. Mohon ya, maaf. baru masuk ya, baru bisa masuk ya dari tadi tuh. Iya, iya, silahkan Bapak. Untuk bisa masuk ke rumah pendidikan itu pakai akun apa ya? Ya, Oke. J, Bapak Jam dari berapa? mana Bapak? Mohon maaf, Bapak Kasih. Usi Alfani 2012. Ya, Dari kabupaten mana Bapak? Mohon maaf. dari Kabupaten Sumeneb. Dari Jawa Timur, Sumeneb. Pak, ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Monggo Mas Fah bisa langsung ditanggapi. Baik, untuk mengakses rumah pendidikan, ya, untuk mengakses, melihat, hanya mengunjungi itu sebenarnya tidak perlu akun, Bapak Ibu. Bapak Ibu tanpa akun pun bisa untuk mengakses rumah pendidikan. Jadi akses baik menggunakan desktop dengan menggunakan komputer, ya, ketik rumah pendidikan itu bisa melihat, atau melalui aplikasi yang terinstall dari Google Play Store, install kemudian akses rumah pendidikan tanpa akun itu bisa. Nah, akun Belajar ID itu diperlukan kalau user Bapak Ibu ingin masuk lebih lanjut, di mana ruang tersebut atau fitur tersebut memerlukan satu identitas diri. Nah, contoh misal untuk masuk ke ruang GTK. Ruang GTK Bapak Ibu mau masuk ke mana? Ke pengelolaan kinerja. Tentu itu harus login dengan menggunakan Belajar ID. Tapi kalau hanya untuk masuk ke rumah pendidikan, Bapak Ibu melihat fitur-fitur, membuat ruang-ruang yang ada, itu tanpa akun pun, tanpa login bisa. Tapi kalau untuk lebih lanjut masuk yang memerlukan itu identitas, baru menggunakan Belajar ID untuk ke pengelolaan kinerja, untuk ke rapat pendidikan, untuk melihat membuka buku tadi, ya, di buku digital, itu harus menggunakan Belajar ID. Tapi kalau hanya untuk mengakses saja tanpa akun pun, Bapak Ibu bisa melihat di rumah pendidikan. Begitu, Pak, ya.
Ya, 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 terima kasih. oke, Nggih, ya. juga Mas Farudin dan juga Bapak yang tadi dari Sumenep yang sudah mengajukan pertanyaan. Monggo kami persilahkan mungkin penanya terakhir ini. Barangkali kalau masih ada yang akan sharing, bertanya melalui kolom chat maupun raise hand, kami persilahkan. Kalau sudah tidak ada berarti cukup. Mas Pak, ada closing statement kami persilahkan untuk mengakhiri sesi webinar pada malam hari ini. Monggo Mas Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, pemerintah dalam hari ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik. Negara hadir, ya, negara hadir untuk memberikan satu layanan pendidikan. Tentunya dengan layanan pendidikan itu mengikuti mengikuti perkembangan zaman, dan itu pasti akan terus berprogres ya. Nah, saat ini di era Menteri Pak Abdul Mukti ya, itu ada satu inovasi yang disebut dengan rumah pendidikan. Nah, rumah pendidikan ini yang melatar belakangi adalah karena banyaknya aplikasi-aplikasi yang ada di Kementerian Pendidikan yang itu tersebar di berbagai stakeholder. Nah, itu dicoba dikolek di dikoleksi, digabungkan, diinventarisir dalam satu platform yang mana itu ketika user mau mengakses PMM, mau mengakses rapot pendidikan, mau mengakses belajar ID, mau mengakses yang lainnya, itu tidak perlu menyimpan link-link dengan ke tujuan tertentu, tapi semua sudah tersedia di dalam satu wadah yang disebut dengan rumah pendidikan. Rumah pendidikan ini masih akan terus berkembang, Pak Ibu. Jadi apa yang saat ini yang Bapak Ibu install aplikasinya, akses rumah pendidikan itu belum versi finalnya. Jadi mungkin beberapa Bapak Ibu menemukan adanya bugs, adanya kesalahan-kesalahan sistem ya, di dimaklumi ya, karena memang belum final dan itu akan terus berkembang. Fitur-fitur yang ada di rumah pendidikan pun masih belum sempurna, Bapak Ibu. Itu memerlukan banyak kontribusi juga, bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari stakeholder yang lainnya, dari masyarakat, dari orang tua. Jika menghendaki kontribusi satu informasi, satu konten tertentu, ya kementerian terbuka untuk memfasilitasi itu. Satu untuk closing statementnya, terima kasih untuk Mas Wahyu Saryadi, Mas Uyi Suyanto, Kapten Kabupaten Wonogiri sudah membuka jalan, membuka ruang saya untuk bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian sampai jam 20.45 ini. Artinya kalau Bapak Ibu tidak meniatkan diri untuk belajar, membuka wawasan baru, saya pikir tidak akan sampai sini. Saya apresiasi effortnya. Mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf jika mungkin ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Mas Farudin atas paparan materinya dan juga Bapak Ibu yang sampai dengan detik ini masih 97 tadi yang bergabung di forum webinar ini dan mencapai 100 kembali. Luar biasa ini antusias dari Bapak Ibu dari berbagai penjuru Indonesia sudah menyimak paparan yang cukup apik dari Mas Farudin tadi, dan nanti insya Allah juga akan diupdate terus perkembangan-perkembangan di rumah pendidikan tadi. Jadi Bapak Ibu tetap stay mengikuti akun sosial medianya WN Edumin ini atau juga Mas Fahrudin Sudarwa, dan juga sekaligus saya ngikut nimbrung. Silakan nanti bagi yang belum follow mungkin atau belum subscribe channel Mas Pak, kemudian WN Edumin atau saya juga Wiyik Suyanto, tidak ada salahnya di situ nanti kita juga akan sharing bersama kaitannya dengan perkembangan rumah pendidikan yang seiring berjalannya waktu pasti nanti akan selalu ada pembaharuan-pembaharuan. Demikian dari saya, Wiyik Suyanto, kurang dan salahnya kami mohon maaf. Untuk selanjutnya monggo kembali ke Mas Wahyu Saryadi. Terima kasih. Waduk Gajah Mungkur wonten telatah Wonogiri Bapak Ibu, mbok pilih wonten ngantur nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami. Monggo Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Terima kasih atas kehadirannya dan ilmunya yang luar biasa, lengkap sekali dari ahlinya ini, dari sumbernya. Kalau saya mengundang Pak Farudin dan Pak Uyi ini eh, sudah tepat untuk membahas rumah pendidikan. Ya. Terima kasih banyak Pak Farudin, Pak Uyi. Ya, semoga sehat selalu, panjang umur, berkah ilmunya. Karena saya hanya bisa matur terima kasih nih sama teman-teman diri semuanya dan untuk akan panjenengan berdua selalu istiqomah untuk berbagi seperti ini. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya, Pak Farudin dan Pak Uyi. Serta Bapak Ibu semuanya. Ini pin daftar hadirnya saya tampilkan ya Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi, saya persilahkan kalau ingin lanjut di kegiatan selanjutnya untuk Pak Uyi dan Pak Farudin. J Mas, matur Matur nuwun. nuwun. Mohon izin live nggih. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu silahkan yang belum mengisi daftar hadir ya. Ini pin daftar hadirnya 12 PEB 24 ya Bapak Ibu. Ini belum isi daftar hadirnya. Silahkan diisi, nanti segera kami tutup ya. Nanti rekamannya kami sesuaikan jika memungkinkan ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir, boleh live, saya persilahkan. Terima kasih atas kehadirannya, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak atas antusiasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.